mendoakan dengan mengucapkan Al-Fatihah. Oke, kenapa kita doakan? Biar hatinya terbuka untuk rakyat, bukan untuk ketum parpol. DPR RI 2024-2029 banyak sekali para pejabat yang tidak pernah disekolahkan dengan komunikasi publik. Seharusnya sebelum mereka naik harus disekolahin dan dikader dulu di ketum-ketum parpol. Kemudian bukan perwakilan rakyat semata, tapi banyak sekali pejabat, menteri, pembantu presiden yang tidak pernah sekolah walaupun sudah diretret di Magelang. Walaupun sudah terlaksana, itu belum ada transparansi. Maka dari itu kami ingin membuka transparansi tunjangan. Kemudian yang kedua, menolak kenaikan pajak bumi bangunan. Teman-teman sudah diperingatkan dan dipertontonkan oleh kepala daerah yang berada di Jawa Tengah. Sudah diperhatikan belum? Apakah saat ini DPRD, DPR RI dan pusat sudah merespon atau sudah ada pengkajian terkait pemakzulan? Apakah sudah ada? Mungkin tidak ada. Kenapa? Karena masih dekat dengan kekuasaan. Padahal rakyat menginginkannya untuk dimakzulkan. Kemudian yang ketiga, kami juga menuntut untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat lama sekali. Kenapa? Mungkin para pejabat publik semuanya terkena oleh kasus korupsi. Benar atau tidak? Benar gimana? Mereka mau bunuh sendiri kalau disahkan. Benar atau tidak? Kemudian selanjutnya, kami juga menolak RKUHP. Yang kelima, menuntut transparansi proses hukum dan menghukum jerat pelaku dari kebrutalan aparat. Kemarin yang sudah terjadi, tentunya dari saudara kita, dari abang kita, yaitu Ojol Appan Kurniawan, terlibat. Yang katanya polisi itu menjaga keamanan dan polisi itu mengamankan masyarakat, mengamankan negara. Namun nyatanya dia malah menjadi seorang pembunuh yang terlindungi oleh kekuasaan. Di depan gedung DPR MPR hari ini bukan berarti kita tidak tahu bahwa semua ini harus dilayangkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto sebagai yang paling bertanggung jawab atas masalah yang ada di Indonesia, sebagai yang paling bertanggung jawab atas amarah dan amuk rakyat Indonesia hari ini, kawan-kawan. Rakyat Indonesia sudah menahan amarah dan amuknya begitu lama, bukan hanya karena represivitas, bukan karena hanya brutalitas aparat, namun karena kelaparan dan kemiskinan yang sangat panjang dihadapi oleh bangsa dan rakyat Indonesia saat ini. Oleh karena itu menjadi wajar ketika rakyat marah, ketika rakyat ngamuk di depan dan di hadapan pemerintahan hari ini. Kita yang berada di sini juga harus memperlihatkan semangat yang besar. Kita juga harus memperlihatkan persatuan yang kuat untuk memajukan gerakan mahasiswa di Indonesia. Tuntutan-tuntutan yang sudah dirangkum, yang sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPR harus dikawal, harus dijaga, harus diperjuangkan. Karena kita sudah belajar dari sejarah Indonesia 80 tahun bangsa ini berdiri. Kita tidak bisa begitu saja menyandarkan tuntutan dan nasib bangsa dan rakyat ini kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua perubahan fundamental harus diperjuangkan dan dimenangkan oleh kekuatan bangsa dan rakyat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan, kita juga tidak boleh terilusi dengan konflik yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah dan DPR, kawan-kawan. Kita harus tetap berada di barisan tuntutan sejati rakyat dan bangsa Indonesia. Kita
Kita tidak peduli apakah akan ada konflik antar partai politik. Kita tidak peduli apakah ada konflik antar pimpinan-pimpinan yang ada di pemerintahan ini, kawan-kawan. Saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa betul memang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia hari ini tidak punya kompetensi untuk mewakili bangsa dan rakyat Indonesia. Betul memang Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi salah satu yang menjadi sasaran amarah dan amuk dari bangsa dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Tapi perlu saya ingatkan kepada kita semua, jauh daripada itu, jauh lebih besar daripada itu semua, tuntutan, perjuangan, dan amarah rakyat juga harus diarahkan kepada yang berkuasa di negeri ini, kepada borjuasi besar komprador, para pengusaha-pengusaha besar, para tuan tanah besar yang bertahun-tahun menghisap dan menindas kaum tani di pedesaan, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Teman-teman semua, masyarakat sipil, rakyat Indonesia, mahasiswa. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Dan tepuk tangan untuk mereka yang di dalam atas kebobrokannya dalam menangani permasalahan yang ada di negara kita. Apakah bodoh orang-orang di sana? Apakah tunggu orang-orang di sana? Padam, amarah rakyat harus diarahkan ke tempat dan sasaran yang tepat. Menjadi objektif memang ketika kita mendesak menteri-menteri itu untuk turun. Menjadi objektif dan konkret memang ketika ada tuntutan bahwa Kapolri harus mundur, Ketua DPR harus mundur, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, dan saya rasa bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, jika tidak mampu memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat saat ini, maka yang paling layak untuk mundur dari jabatannya adalah Presiden Prabowo Subianto, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Yang paling layak dan harus cepat menyadari ketidakmampuannya adalah Presiden Prabowo Subianto. Jangan biarkan Presiden Prabowo menggunakan DPR, menggunakan institusi Polri sebagai tameng agar dia tidak terkena tuntutan dan marahnya rakyat.